Puji Tuhan. Haleluya. Shalom buat semua keluarga Philadelphia Belesa. Kita patut bersyukur pada hari ini. Kita masih dipertemukan untuk mengikuti ibadah bersama, walaupun hanya lewat ibadah live streaming. Namun kita percaya kuasa Allah tetap sama, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Roh Kudus hadir di setiap rumah tangga kita. Rasakan hadiratnya. Mari kita satukan hati kita untuk memberikan pujian, penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau tinggikan, agungkan Dia. Dia sebagai pokok pujian kita hadir di tengah-tengah kita. Dia sungguh baik, amat baik, teramat baik. Hanya Dia yang layak kita terima pujian dan sembah kita. Haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan. Oh haleluya, Yesus Engkau baik bagi kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jadikan lagu ini menjadi pengakuan dan iman kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Namamu. Amin, haleluya. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu,
pujian. Kau yang layak kami agungkan Yesus. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Berikan pujian-Mu. Haleluya, haleluya. Agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Beri kemuliaan, sorak-sorai buat Tuhan kita yang besar. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami boleh ada sampai saat ini. Semua atas kemurahan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mau lebih lagi memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih beracara Roh Kudus terus di dalam kehidupan kami. Berikan roh sukacita turun di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Kami akan memulaikan ibadah pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Philadelphia, Kasih persaudaraan kasih persaudaraan. kita lakukan. Mari kita sama-sama mengucapkan tema gereja kita bulan ini. Masih ingat saudara? Haleluya. Kita sama-sama ya. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, merdeka berbuat baiklah. Sekali lagi. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, merdeka berbuat baiklah. Beri kemuliaan lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Kita mau masuk gerbangnya Tuhan dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, dan bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Wow. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya. Amin. Haleluya. Masuk gerbangnya dengan pujian,
melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati. Tuhan sediakan bagi dia yang mengasihinya apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi dia. Katakan Allah sanggup. Haleluya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Amin. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara di dalam segenap kehidupan kita. Puji Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Allah. Bapa yang baik, kami sangat mengasihi-Mu. Hati kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, perbaharui hati kami. Jadikan hati kami menjadi tanah hati yang baik, agar setiap benih firman Allah boleh tertanam di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar
yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah. Kau ada di setiap jalanku. Amin, haleluya. Katakan, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Amin, haleluya. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, amin, selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus untuk kehadiran-Mu, untuk hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman Allah yang berkuasa itu dapat memulihkan, membuat hati kami menjadi baru, menjadi kekuatan, sehingga kami boleh melihat rencana Allah ke depan yang penuh dengan harapan, yang penuh dengan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada hambanya. Haleluya, puji Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana kita ada ini semua karena kasih karunia Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan tema bulan ini bersama-sama. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, merdeka berbuat baiklah. Haleluya, silakan duduk saudara-saudara. Kita sekarang masih ada di bulan kemerdekaan saudara-saudara. Minggu lalu baru saja kita merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-75 tahun. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah benar-benar merdeka atau belum sih sebagai anak Tuhan, sebagai manusia? Dan pertanyaan berikutnya adalah, apakah sih sebetulnya kemerdekaan yang sesungguhnya, yang namanya benar-benar merdeka, yang ditulis dalam Alkitab? Kita rindu bahwa kita semua bisa merdeka. Kalau kita tanya orang-orang, apa sih yang disebut dengan merdeka? Banyak dari mereka berpikir, oh saya merdeka berarti saya bebas melakukan apa saja yang saya mau. Saya melakukan A, saya melakukan B, sesuai keinginan saya bebas.
Apakah benar bebas itu seperti itu? Apakah benar merdeka itu seperti itu? Karena kenyataannya adalah masih banyak orang yang sebetulnya masih terjajah. Mereka belum merdeka. Kita baca satu ayat mengenai kemerdekaan yang benar-benar atau kemerdekaan sesungguhnya. Kita baca di Yohanes 8 ayat 36. Yohanes 8 ayat 36 berkata, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Haleluya. Jadi di ayat ini jelas dikatakan, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Jadi yang bisa membuat kita benar-benar merdeka itu tidak ada jalan lain, harus dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya apa sih sebetulnya kemerdekaan yang sesungguhnya? Kita dimerdekakan dari apa sebetulnya? Itu yang jadi pertanyaan. Kita baca Roma 6 ayat 18. Roma 6 ayat 18 berkata, "Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran." Haleluya. Nah, banyak orang yang statusnya masih terikat dosa. Dosa itu masih mengatur kehidupan mereka. Dosa itu masih menjerat mereka, sehingga keputusan yang mereka lakukan, jalan hidup itu masih tergantung dari dosa dan dosa yang mengaturnya. Jadi kita harus terbebas dari dosa, saudara, untuk kita benar-benar merdeka. Tapi ayat itu tidak sampai di situ saja. Ada sesuatu hal yang menarik dari ayat itu. Nah, ayat ini sangat menarik. Kenapa? Karena ada kata-kata yang bertentangan di sini. Kata-katanya yang bertentangan adalah kata merdeka dan kata hamba. Di sini dikatakan kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Itu menarik karena bertentangan. Yang namanya merdeka itu dikatakan, banyak yang bilang pasti kan, oh saya sudah merdeka, saya sudah tidak lagi menjadi hamba. Tapi kalau di ayat tadi berkata, engkau merdeka dari dosa, tapi engkau menjadi hamba kebenaran. 1 Petrus 2 ayat 16 berkata, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Di sini dikatakan hamba Allah lagi. Jadi hidup merdeka adalah bukan kehidupan yang bebas, melakukan lakukan hal seenak diri kita. Tapi pada saat kita berpikir kita melakukan keinginan seenak kita, itu definisi bebas kita, sebetulnya kita masih terikat, saudara. Karena kehendak bebas kita adalah untuk memuaskan keinginan daging. Dan keinginan daging itu mendatangkan dosa. Nah, kita tahu bahwa dosa itu sebetulnya mengikat kita. Roma 14 ayat 23 berkata, tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa, saudara. Jadi dalam kemerdekaan itu kita ada pilihan. Untuk melakukan hal seenaknya saja gitu ya, semaunya kita, sesuai dengan keinginan daging kita, itu adalah hidup dalam dosa, atau kemerdekaan yang sebetulnya yang sesungguhnya yang Tuhan mau, yaitu kita menjadi hamba Allah yang hidup oleh iman. Jadi pada saat kita keluar dari penjajahan atau perhambaan dosa, kita akan masuk ke dalam perhambaan Tuhan atau hamba kebenaran yang hidup dari iman. Itu yang disebut dengan kemerdekaan sejati. Jadi kita tahu bahwa kita benar-benar merdeka itu pada saat kita sebetulnya benar-benar terikat oleh Tuhan, saudara. Kita bukan terikat lagi dari dosa, tapi kita terikat oleh Tuhan. Nah, hal yang sama ini juga digambarkan dari kuk. Kuk itu apa sih, saudara? Kuk itu adalah satu batang kayu yang dipakaikan di leher lembu, dua lembu untuk menggarap sawah gitu, saudara. Nah, firman Tuhan menggambarkan sebagai kuk. Kuk perhambaan dosa atau kuk yang dari Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita mau menukarkan kuk perhambaan dosa dan kita dibebaskan dari kuk dosa dan kita akhirnya memakai kuk perhambaan Tuhan. Itu yang disebut adalah benar-benar merdeka. Galatia 5 ayat 1 berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita.
Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Matius 11 ayat 30 berkata, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Haleluya. Nah, itulah yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah kita benar-benar merdeka. Bukan kita bebas melakukan keinginan hati kita, itu keinginan daging yang tentu saja itu masih adalah dosa. Tapi pada saat kita bebas dari kuk dosa itu, kita memakai kuk yang dari Tuhan. Nah, pada saat kita memakai kuk yang dari Tuhan, kita baru benar-benar merdeka. Nah, sekarang berikutnya kita akan membahas, nah apa sih sebetulnya tandanya kalau kita memikul kuknya Tuhan dan kita benar-benar merdeka. Kita akan pelajari bersama-sama saudara, tandanya apa pada saat kita sudah memakai kuknya Tuhan. Nah, yang pertama, tandanya kita benar-benar merdeka, yang pertama adalah kita merdeka pada saat keinginan kita, our desire, keinginan kita itu sudah sama dengan keinginan Kristus. Itulah tandanya kita sudah benar-benar merdeka. Roma 6 ayat 12 berkata, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Kita tidak mengikuti lagi keinginan dosa, keinginan daging kita tidak ikuti lagi. Jadi sebetulnya keinginan kita tuh apapun yang kita ingini di dalam dunia itu sebetulnya memiliki dasar, saudara. Tidak semua apa yang kita inginkan itu sebetulnya adalah apa yang kita perlukan. Betul kan saudara? Banyak keinginan kita adalah didasari dari keinginan daging. Itu adalah dosa yang menjadi dasar dari keinginan kita. Banyak orang yang berhutang untuk membeli mobil mewah, berhutang bahkan merampok, bahkan mencuri untuk memuaskan keinginan dagingnya, sebab mereka dasarnya adalah mereka iri hati, dasarnya adalah kesombongan, dasarnya adalah keserakahan, ketakutan dalam mengambil keputusan. Itu keinginan yang bukan keinginan didasarkan oleh keinginannya Tuhan, melakukan sesuatu yang salah. Galatia 5 ayat 17 berkata, di sini jelas, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Roma 8 ayat 5 dan 6 berkata, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi banyak manusia, banyak bahkan dari kita yang terikat dengan keinginan daging. Nah, kita bisa benar-benar merdeka pada saat kita tunduk kepada Tuhan, menjadi hamba Tuhan, hamba kebenaran, dan keinginan kita tuh sama dengan keinginan Tuhan. Kalau keinginan kita tuh sama dengan keinginan Tuhan, kita percaya bahwa keinginan Tuhan itu tidak akan pernah membawa kita menjadi celaka. Karena keinginan Tuhan, the desire yang Tuhan kasih itu selalu adalah mendatangkan hal-hal yang sifatnya membangun untuk masa depan yang penuh dengan harapan, saudara. Tapi keinginan itu yang dari daging itu bisa membuat kita jadi celaka, membuat kita menjauh dari Tuhan. Kita mencoba mengambil jalan pintas tadi, kita mencoba untuk berhutang, kita mencoba untuk melakukan segala cara untuk memenuhi keinginan daging, saudara. Walaupun kita tahu itu keinginan itu bukan dari Tuhan, sehingga kita melakukan banyak kesusahan. Nah, yang kedua, saudara, yang pertama adalah keinginan kita sama dengan keinginan Tuhan. Yang kedua adalah kita merdeka pada saat pikiran kita sama dengan pikiran Tuhan, sama dengan pikiran Kristus. 2 Korintus 10 ayat 5 bagian B saja kita baca, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Haleluya. Pikiran kita tuh harus ditawan, pikiran kita tuh harus ditaklukkan oleh Kristus. Nah, dalam hidup kita ini banyak ada pilihan. Pilihannya itu benar atau salah. Nah, itu semua pilihan-pilihan itu berkecamuk di dalam pikiran kita, saudara. Ada orang yang diet gitu ya, diet untuk
kesehatannya. Dia makannya milih-milih. Dia waktunya sepertinya dia luangkan untuk berolahraga gitu ya. Sepertinya kita melihat bahwa pilihannya itu atau pikirannya itu membuat dia tidak bebas. Tapi sebetulnya dia mempunyai hidup yang lebih sehat. Sebetulnya dia bisa merdeka karena kehidupan dia sehat. Dia memilih makanan yang benar, dia memilih untuk olahraga. Nah itu gambarannya sebetulnya sama saudara, di dalam Tuhan seperti itu. Pada saat kita memiliki pikiran Tuhan, dia yang mengambil alih pilihan hidup kita, haleluya. Dan kita akan hidup di dalam damai sejahtera, walaupun orang dunia berpikir kok kita tidak bebas. Tapi sebetulnya kita bebas, karena kita mempunyai pikiran yang adalah rencana Tuhan, rancangan Tuhan. Dan itu pasti yang terbaik dan akan terlaksana saudara. Amsal 19 ayat 21 berkata, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Haleluya. Pada saat kita tidak takut mengambil keputusan saudara, karena kita tahu bahwa keputusan kita itu ngesing atau sama pikiran kita itu dengan Tuhan, itu disebut kemerdekaan kan saudara. Pada saat kita mengambil keputusan, kita tahu bahwa kita bisa mempunyai hati yang tenang, kita tidak takut. Kenapa? Karena kita percaya bahwa pikiran kita sama dengan Tuhan. Sehingga kita tahu bahwa akhirnya pasti baik-baik saja. Haleluya. Filipi 4 ayat 8. Ini juga salah satu yang menarik. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini juga kemerdekaan saudara. Pada saat pikiran kita itu sama dengan pikiran Kristus, kita bisa berpikir positif. Kita bisa mengucap syukur selalu saudara. Itu adalah kemerdekaan saudara. Di Filipi 4 ayat 8 tadi dikatakan, banyak orang sekarang itu susah sekali untuk berpikir positif. Dengan keadaan sekarang COVID-19, pandemi di mana-mana, kita selalu di manusia dan banyak juga orang itu diserang dengan pikiran-pikiran negatif, takut, khawatir, bagaimana kalau tertular, bagaimana kalau nanti dengan keadaan ini saya bisa sakit, gimana kalau anggota keluarga saya sakit, gimana kalau keadaan bisnis saya jadi atau pekerjaan saya jadi hilang. Negatif, hal negatif itu ada. Tapi pada saat pikiran kita seperti pikiran Kristus, kita bisa berpikir-pikir hal yang positif tadi saudara. Hal yang mulia, yang sedap didengar, yang suci. Kita bisa pikirkan semua itu. Kita berpikiran kita tidak takut lagi, tidak parno lagi. Haleluya. Kalau pikiran kita sama dengan pikiran Kristus. Yang ketiga, kita merdeka pada saat apa? Yang pertama tadi keinginan kita sama dengan keinginan Kristus, pikiran kita sama dengan pikiran Kristus. Yang ketiga, kita merdeka pada saat kita bisa melayani Tuhan dan yang lain, dan bukan hidup egois di dalam diri kita sendiri, tapi kita melayani Tuhan dan melayani yang lain. Itu sebetulnya adalah kemerdekaan yang sesungguhnya. 1 Korintus 7 ayat 22 berkata, sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Haleluya. Banyak orang yang berpikir bahwa saatnya mereka merdeka, mereka bebas melakukan keinginan hati mereka. Dan itu sebetulnya tadi saya sudah bilang itu mengarah kepada kepuasan daging. Dan pada saat kepuasan daging itu adalah menjadikan diri kita egois, dan itu justru mendatangkan dosa. Pada saat kita mengalami kemerdekaan sesungguhnya, kita justru jadi mempunyai keinginan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama lebih lagi. Berbuat baik seperti tema kita pada tahun ini gitu ya. Hai jiwaku pujilah Tuhan, berbuat baiklah. Nah, berbuat baik itu bisa kita lakukan dari hati, dari keadaan kehidupan yang benar-benar merdeka saudara. Haleluya. Galatia 5 ayat 13 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka,
Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang yang akan yang lain oleh kasih. Haleluya. Pada saat kita merdeka, kita mempunyai kesempatan sebenarnya, opportunity, kesempatan atau kemampuan untuk kita bisa melayani yang lain. Haleluya. Karena kita tidak ada yang mengikat kita. Kita mengalami kebebasan dalam Tuhan. Dan pada saat kita merdeka, Tuhan juga akan memperlengkapi dan memberkati kita untuk apa? Untuk melakukan kehendak Tuhan. Supaya kita bisa melayani Tuhan dan melayani sesama. Ibrani 13 ayat 21 berkata, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Tuhan akan menjauhkan segala sakit penyakit dari tubuh kita. Tuhan akan memberikan kita berkatnya, kekayaannya. Kenapa? Dan itu yang membuat seseorang menjadi bebas, bukan? Orang sehat adalah orang bebas. Orang yang mempunyai berkat yang banyak, kekayaan adalah orang-orang yang bebas. Nah, Tuhan akan memberkati orang-orang itu. Kenapa? Karena Tuhan mau semua yang diberikan itu dipakai untuk kita melayani Tuhan dan melayani sesama. Nah, ada satu cerita yang di Alkitab yang orang dunia mungkin berpikir bahwa orang ini sebetulnya sangat merdeka. Tetapi karena dia tidak melayani Tuhan dan tidak melayani sesama, dia egois, sebetulnya dia tidak merdeka, saudara. Sebetulnya dia ditawan. Kita baca kisah ini di Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, kata Tuhan, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku, sangat kaya. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak ke lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ayat ke-19, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ayat ke-20 berkata, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, orang egois, jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Haleluya. Di sini dikatakan di ayat ke-19, nah ayat ke-19 itu sebetulnya orang dunia mungkin kebanyakan orang itu menganggap, orang ini benar-benar mendapatkan kemerdekaan. Kenapa? Ayat 19 tadi berkata, sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, kaya, tertimbun untuk bertahun-tahun, sampai keturunan-keturunan. Kita bisa beristirahat, kita bisa makan, minum, bersenang-senang. Itu kan merdeka. Ternyata kata Tuhan, dia adalah orang yang bodoh. Kenapa orang yang bodoh? Karena sebetulnya dia tidak merdeka. Sebetulnya dia terikat oleh dosa. Dia terikat oleh kepuasan diri sendiri, keegoisan diri sendiri. Sebetulnya dia adalah tidak merdeka, dia terikat dengan yang namanya sakit, yang namanya kecelakaan, yang akhirnya membuat dia binasa pada malam itu juga. Tuhan sekali lagi menyebut dia orang yang bodoh. Haleluya. Jadi pada saat kita melayani Tuhan, Tuhan akan memperlengkapi dengan segala yang kita butuhkan untuk kita benar-benar merdeka. Kita bebas melayani Tuhan, Tuhan akan kasih waktu, kekayaan, kesehatan, kebahagiaan semuanya. Haleluya. Jadi tadi adalah ciri-ciri bagi orang yang merdeka adalah yang seperti tadi. Nah, sekarang berikutnya adalah bagaimana agar kita bisa merdeka. Cara supaya kita bisa merdeka, ini ada urutan-urutannya saudara, ada urutan pertama, kedua, ketiga. Nah, cara supaya kita bisa merdeka,
Itu saya memikirkan mungkin ini gambarannya adalah seperti seseorang itu mau masuk ke dalam satu negara yang baru. Kita kan pindah dari dosa kepada kebenaran, dari kerajaan dunia pindah kepada kerajaan surga. Jadi pada saat kita merdeka adalah sebetulnya kita masuk ke dalam teritori kerajaan surga. Nah, bagaimana supaya kita merdeka? Yang pertama, agar kita merdeka adalah kita harus minta ampun dari segala dosa kita. Yang mengikat kita tadi, caranya supaya kita dilepaskan dari perhambaan dosa, dari keterikatan dari dosa adalah kita minta ampun sama Tuhan. Karena Tuhan adalah satu-satunya yang bisa membebaskan kita dari dosa. Yesaya 1 ayat 27 berkata, Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Haleluya. Karena kita dibebaskan dari dosa, kita benar-benar merdeka. Kita bertobat dan kita dikuduskan Tuhan. Roma 6 ayat 22 berkata, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada kepengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Haleluya. Nah, saya bayangkan tadi pertama adalah kita merdeka itu seperti kita proses pindah kepada kerajaan Allah dari kerajaan dunia. Nah, gambaran dari minta pengampunan dosa itu gambarannya seperti seseorang yang memohon atau apply kewarganegaraan yang baru. Jadi pada saat kita mengaku dosa dan bertobat itu seperti kita apply atau memohon meminta kewarganegaraan baru, yaitu adalah kewarganegaraan surga. Haleluya. Itu adalah yang pertama. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan adalah kita harus minta setiap hari untuk Roh Kudus menguasai hidup kita. Haleluya. Nah, setelah kita bertobat, kita mau Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Kisah Para Rasul 2 ayat 38 berkata, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Haleluya. Pada saat tadi kita sudah minta ampun akan dosa-dosa kita, Tuhan akan mengirimkan Roh Kudusnya. Kita akan menerima Roh Kudus. Dan pada saat kita sudah menerima Roh Kudus, tadi saya bilang mengenai kemerdekaan. 2 Korintus 3 ayat 17 dikatakan jelas di sini, 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Kita merdeka kalau kita bebas bergerak melakukan segala sesuatu yang kita kehendaki sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan bagaimana kita bisa melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan adalah pada saat kita dituntun oleh Roh Kudus. Mazmur 143 ayat 10 berkata, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku, kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Haleluya. Pada saat kita berjalan dengan keinginan daging, keinginan kita sendiri, kita seperti berjalan menaiki gunung yang terjal. Karena kita tidak tahu mana arahnya. Tapi pada saat kita berjalan dengan Roh Kudus, kita seperti berjalan di tanah yang rata, saudara. Segala sesuatunya akan enak, akan tenang, akan baik-baik saja. Nah, gambarannya menerima Roh Kudus adalah apa? Kalau kita dalam kaitannya masuk ke dalam satu negara yang baru. Nah, gambarannya menerima Roh Kudus banyak ditulis dalam kitab bicara mengenai meterai Roh Kudus, meterai. Nah, meterai adalah bukti, meterai. Nah, pada saat kita sudah menerima Roh Kudus, itu seperti kita mendapatkan paspor, saudara. Bukti kewarganegaraan kerajaan Allah. Di mana kita benar-benar merdeka menjadi anggota kerajaan Allah. Kita mendapatkan paspor itu pada saat kita menerima Roh Kudus. Nah, yang ketiga, apa? Yang terakhir, apa yang kita lakukan supaya kita benar-benar merdeka? Yang ketiga, kita menjadikan firman Tuhan
adalah pegangan hidup kita. Haleluya. Nah, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Dia akan memimpin kita ke seluruh kebenaran, yaitu adalah firman Tuhan. Yohanes 16 ayat 13 berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Haleluya. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Yohanes 8 ayat 32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Haleluya. Jadi kita tahu kemerdekaan, dan kemerdekaan itu yang akan memerdekakan kita, dan kita akan praktekkan, saudara. Yakobus 1 ayat 25 berkata, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Haleluya. Bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi kita lakukan. Seperti ayat tadi, Yehezkiel 12 ayat 28 juga berkata, oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, tidak satu pun dari firmanku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi untuk benar-benar merdeka kita butuh jaminan. Jaminannya adalah firman Tuhan. Nah, Tuhan Yesus pernah dicobai oleh iblis di padang gurun, dan dia selalu berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Jadi pada saat kita merdeka, kita pegang firman Tuhan sebagai jaminan kewarganegaraan kita, saudara. Sebagai jaminan kerajaan kita tinggal di kerajaan Allah. Jadi bayangannya adalah pada saat kita merdeka dan kita masuk ke dalam kerajaan Allah, jadi warga negara kerajaan Allah, kalau kita seperti masuk jadi warga negara Indonesia, apa yang menjamin kita? Adalah Undang-Undang Dasar 45. Dan itu yang menjamin kita mempunyai kebebasan pendapat. Itu yang menjamin kebebasan kita beragama, beribadah. Itu yang menjamin kebebasan kita untuk bisa mempunyai hak-hak sebagai manusia dan sebagai warga negara Indonesia. Nah, yang menjamin kita adalah apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Pada saat saudara sakit, saudara katakan, firman Tuhan berkata, oleh biluran darah Tuhan, aku sembuh. Kita bisa klaim itu, saudara. Kenapa? Karena kita adalah benar-benar anggota dan warga negara surga. Haleluya. Kita sudah merdeka. Kita bisa bilang, kalau kita kekurangan, kita bilang Allahku akan mencukupi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita bisa berkata itu. Haleluya. Jadi itulah yang membuat kita benar-benar merdeka. Jadi kesimpulannya, saudara, saya mau katakan, untuk kita merasakan kemerdekaan sesungguhnya, kita harus merdeka dari dosa, dan kita masuk menjadi hamba Tuhan. Kita kemerdekaan yang sesungguhnya adalah pada saat kita bebas dari dosa dan menjadi hamba Allah. Itu adalah kebebasan sesungguhnya. Tandanya kita akan merdeka adalah pada saat apa, saudara? Yang pertama, keinginan kita sama dengan keinginan Kristus. Yang kedua, pikiran kita sama dengan pikiran Kristus. Yang ketiga, fokus kita adalah untuk melayani Tuhan dan sesama, bukan untuk diri sendiri. Haleluya. Itu tandanya kita merdeka. Dan bagaimana agar kita merdeka? Yang pertama, kita minta ampun akan dosa-dosa kita. Urutannya. Yang kedua, kita minta Roh Kudus masuk dalam hati kita dan kuasai hidup kita setiap hari. Haleluya. Dan yang ketiga, kita baca dan renungkan firman Tuhan setiap hari, menjadi pegangan hidup kita berjalan di dalam dunia. Itu yang membuat kita bisa benar-benar merdeka. Kita tidak bisa merdeka sendiri, saudara. Kita dimerdekakan oleh Tuhan, dan biarlah setiap dari kita rindu untuk benar-benar merdeka. Dan kita berdoa, dan saya percaya, saudara, setiap dari kita akan benar-benar merdeka di dalam Tuhan. Haleluya. Kiranya firman Tuhan ini bisa memberkati saudara dan menguatkan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Haleluya. Amin. Mari kita berdoa saudara-saudara. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini kalau kami boleh mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan kalau kami boleh benar-benar merdeka Tuhan. Kami bisa merdeka bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi kami bisa merdeka karena Engkau yang memerdekakan kami Tuhan. Dan pada saat kami merdeka, kami tidak mau lagi kami di bawah perhambaan dosa, tapi kami akan masuk ke dalam perhambaan kebenaran, yaitu menjadi hamba Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus terus tuntun kami, jaga kami. Kalau kami ada kesalahan, kami minta ampun dari dosa-dosa kami. Dan biar Roh Kudus menuntun kehidupan kami dan jalan kami ke depannya. Dan kami juga berdoa biar firman-Mu Tuhan boleh hidup di dalam hati kami. Kami boleh baca terus dan renungkan. Biar kami mempunyai keinginan kami dan pikiran kami sama dengan Engkau Tuhan Yesus. Dan fokus kami adalah untuk melayani Engkau dan melayani sesama. Terima kasih Bapa, biar firman yang ditabur boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Kami berdoa buat semua yang mendengarkan firman ini Engkau jamah. Terima kasih Bapa, kami boleh benar-benar merdeka. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa. Kiranya firman Tuhan boleh memberikan kekuatan baru di minggu yang baru ini. Minggu keempat dari bulan Agustus, tetap bulan kemerdekaan. Kita percaya kasih karunia Tuhan terus beserta dengan kita. Kita tetap jangan lupa ada Tuhan Yesus yang telah memerdekakan kita. Saya mengundang kita berdiri dan kita akan nyanyikan lagu wajib GSPDI Philadelphia Belesa. Oh sukacitaku, haleluya. Mari kita nyanyi dengan sukacita, amin. Saudara di rumah bertepuk tangan, bersorak-sorai buat Tuhan Yesus. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Haleluya. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan yang telah menyertai kita sampai saat ini. Walaupun kita masih ibadah di rumah-rumah saudara, kita belum bisa ibadah di gereja kita. Kita berdoa supaya Jakarta akhir bulan ini telah bebas dari zona merahnya dan PSBB boleh ditiadakan. Saudaraku, tetaplah setia dimanapun saudara berada, ya, ikutilah acara-acara yang diberikan kepada kita semua. Ada mana surgawi setiap hari Senin, Selasa, Rebo, ada doa
pujian, penyembahan, ucapan syukur pada hari Rabu, dan ada kesaksian, pujian, dan firman pada hari Kamis lewat Zoom. Dan meeting ID-nya tidak berubah, saudara bisa catat. Dan minggu depan kita akan ketemu kembali dalam ibadah Zoom meeting seperti ini. Tuhan memberkati saudara. Sekali lagi kita berdiri, katakan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang selalu menyertai kami. Betapa hati kami penuh dengan ucapan syukur di hari Sabat-Mu ini, di hari Minggu keempat ini kami boleh beribadah kembali kepadamu. Tuhan, kami percaya Engkau melawat setiap keluarga, setiap pribadi, setiap hati yang menyembah kepadamu. Karena kami percaya 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Kiranya segala pujian, hormat, syukur hanya untuk Engkau saja, Allah yang maha baik, Allah yang berkuasa. Bekerjalah lewat firman dan Roh Kudus supaya kami tetap berdiri teguh di tengah-tengah kegoncangan-kegoncangan yang ada. Hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, kiranya turunlah damai sejahtera di dalam keluarga demi keluarga, di rumah tangga demi rumah tangga. Diberkatilah suami, istri, anak-anak, diberkatilah usaha mata pencariannya, diberkatilah apa yang menjadi keperluan mereka. Kalau ada yang sakit, kami percaya bilur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan lawati dan Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Segala masalah persoalan yang dihadapi anak-anak-Mu, Roh Kudus tolong kami semua. Anak-anak yang sekolah, yang juga mencari sekolah dalam kenaikan-kenaikan dan kelulusan, bukakanlah jalan ya Bapa, bukakanlah jalan ya Roh Kudus supaya mereka boleh mendapatkan sekolah yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan masa depan mereka ada dalam tangan-Mu. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat bangsa dan negara kami di usia yang ke-75 ini. Satukanlah terus bangsa kami menjadi bangsa yang kuat, bersatu sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kami percaya Tuhan memberikan hikmat, kesehatan, kekuatan, bahkan kemampuan kepada Bapak Presiden sebagai pimpinan tertinggi bagi kami. Diberikan juga
tim yang kuat untuk bersama-sama menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, baik ekonomi, budaya, politik, terlebih masalah kesehatan karena COVID-19 ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Shalom-Mu turunlah bagi Indonesia, Shalom-Mu turunlah juga bagi kota-kota dan desa-desa di Indonesia, khususnya juga bagi kota Jakarta. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan mendoakan seluruh jemaat Tuhan, diberkatilah mereka, diberkatilah para pelayan yang telah melayani pada hari ini, baik WL, singer, pemain musik, baik multimedia, baik sound, baik yang Saudara Esra yang menyampaikan firman Tuhan dengan urapan yang khusus daripadamu. Bapa, terima kasih. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, mari kita angkat tangan iman kita. Darah saudara yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya, mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. In Jesus name, amin. Puji Tuhan. Silakan saudara duduk dan bersaat teduh. Tuhan memberkati saudara semua. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan beserta kita. Haleluya. Puji Tuhan.